Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadana dengan NIM 19143092 dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 Universitas 19 Topumbar Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membuat video dan adapun materi yang akan saya jelaskan pada video saya kali ini yaitu mengenai enzim. Adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah fisiologi tumbuhan yang dimana diampu oleh Ibu dosen Maritik SP MSI. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada pembuatan video saya kali ini yaitu ada pengertian dari enzim, yang kedua struktur enzim, yang ketiga itu fungsi dari enzim, yang keempat itu sifat-sifat enzim, yang kelima itu cara kerja enzim, dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Langsung saja masuk pada bagian yang pertama atau pada pengertian enzim. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani atau enzime yang berarti di dalam sel. Kemudian pada tahun 1978 Wilhelm Konrad yang merupakan psikolog asal Jerman ini mendeskripsikan enzim sebagai suatu proses yang dimana kemudian istilah enzim ini digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Dalam artian lain, enzim adalah suatu zat organik yang dapat mempengaruhi berbagai reaksi kimia yang dimana terjadi di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Enzim juga berperan untuk mengkatalisis proses kimia atau biokimia dalam tubuh makhluk hidup atau dalam sistem biologis. Selanjutnya itu yang kedua ada struktur enzim. Enzim ini terdiri dari dua komponen yaitu bagian pro atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau gugus prostetik. Apoenzim ini tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung dari faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Saat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium atau natrium yang disebut dengan kofaktor. Namun gugus prostetik ini juga dapat berupa bahan organik dan bukan protein seperti vitamin B atau koenzim. Yang ketiga itu ada fungsi enzim. Enzim memiliki peran yang sangat penting dalam suatu reaksi kimia. Seperti yang telah dijelaskan, fungsi enzim adalah untuk mempercepat suatu reaksi kimia pada tubuh organisme. Tanpa enzim, proses metabolisme baik anabolisme maupun katabolisme pasti akan terganggu. Enzim juga berfungsi sebagai katalis untuk memproses biokimia yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel makhluk hidup. Enzim ini juga berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien dan mempunyai derajat yang tinggi. Yang keempat itu ada sifat-sifat dari enzim. Secara umum, enzim ini memiliki 4 sifat yang diantaranya itu yaitu satu, enzim ini merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim ini bersifat biokatalisator, itu berarti dia hanya dapat mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang kedua itu enzim bekerja secara spesifik.
suatu enzim itu hanya dapat bekerja pada substrat yang spesifik, di mana untuk membantu produk yang spesifik juga. Dalam hal ini kita dapat mendefinisikan enzim itu sebagai kunci yang dimana mempunyai bentuk khusus dan sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Selanjutnya itu yang ketiga, kerja enzim yang bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dengan dua arah yang dimana dari substrat menjadi produk ataupun dengan sebaliknya, yaitu dari produk menjadi substrat. Yang keempat itu enzim menyerupai protein. Ada beberapa sifat enzim yang menyerupai karakter dari protein, diantaranya yaitu bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun dalam kondisi asam kuat atau basa lemah, kinerja menurun pada pelarut organik, terdenaturasi pada suhu panas, dan yang terakhir itu dipengaruhi oleh aktivator atau pemicu, inhibitor atau penghambat, dan konsentrasi substrat. Kemudian yang kelima itu cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang dimana membutuhkan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia ini terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi ini lebih tinggi yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Cara kerja enzim juga dilakukan melalui percepatan reaksi dengan cara menurunkan enzim yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel hidup. Zat yang dikatalis oleh enzim ini disebut dengan substrat. Selanjutnya ada dua cara kerja enzim, yaitu model kunci gembok dan induksi pas. Yang diantaranya yaitu yang pertama, model kunci gembok atau lock and key. Pada tahun 1894 Emil Fischer mengemukakan bahwa enzim itu semisal dengan kunci gembok, karena dimana memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat yang dimana bagian tersebut dikatakan dengan sisi aktif. Yang kedua itu induksi pas. Induksi pas pada tahun 1958 Daniel Koslan ini mengemukakan tentang model induksi pas, yang dimana pada model induksi ini sisi aktif ini dapat berubah sesuai dengan bentuk substratnya. Yang terakhir itu atau yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama itu ada temperatur, yang dimana temperatur yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan denaturasi protein, dan temperatur yang terlalu rendah juga ini dapat menyebabkan penghambatan pada reaksi. Yang kedua itu perubahan pH. Perubahan pada pH ini sangat dipengaruhi oleh asam amino yang dimana kunci pada sisi aktif enzim, sehingga kunci pada sisi aktif enzim ini dapat berkombinasi dengan substratnya. Yang ketiga itu ada konsentrasi enzim dan substrat. Yang keempat itu ada zat-zat penggiat atau aktivator, dan yang terakhir itu ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.